Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan Paus yang terkait dengan Hari Komunikasi Sedunia berbau nasihat supaya kita bisa disadarkan, kita diingatkan akan martabat kita sebagai manusia, terutama dalam menggunakan media komunikasi untuk hal-hal yang positif. Itu menandakan bahwa kita ingin menilai atau meletakkan titian hidup kita ini pada sesuatu atau syarat-syarat sesuai dengan syarat-syarat kebaikan, syarat-syarat kebenaran, sesuai dengan atau memuat hal-hal yang indah. Kita harus hidup secara indah, benar, dan baik. Saya menulis mungkin mirip-mirip dengan himbauan Paus kita. Saya membayangkan saya duduk dan menatap matahari yang perlahan-lahan terbenam. Tapi kemudian saya katakan, kalau matahari
Terbenam berarti dia tenggelam dalam kegelapan. Tapi hati manusia tidak pernah tenggelam. Karena kalau hati manusia tenggelam berarti tidak pernah ada penyesalan. Sementara saya berpikir begitu, ya. Ibu berbicara kepadaku, "Nak, tutuplah pintu, sebab angin sore-sore tidak sehat." Apa yang dimaksud dengan angin sore-sore tidak sehat? Angin sore-sore yang tidak sehat adalah cerita-cerita. Ya. Yang tidak sehat. Karena sore-sore burung-burung hantu sudah keluar dari sarangnya dan mulai menyebarkan gosip. Nah, itulah cerita-cerita atau angin sore yang tidak sehat. Kenapa kita diingatkan untuk menutup jendela atau pintu terhadap itu? Kenapa kita tidak perlu mendengar cerita mereka, kata-kata mereka? Karena hidup kita atau pikiran kita bisa terpengaruh dengan cerita-cerita mereka. Maka kita tidak perlu mendengarkan itu. Burung hantu adalah burung yang tidak pernah tidur malam-malam. Malam-malam dia berkeliaran. Nasihat, ya, boleh dikatakan sebagai lilin. Lilin yang mencahaya hidup kita. Nasihat Paus lewat pesannya untuk hari kemudian itu boleh dikatakan sebagai lilin yang mencahaya diri kita, bagaimana kita menggunakan, ya, media komunikasi, ya. Dan kalau kata-kata nasihat ini kita bisa menyimak dengan baik, maka kita, ya, menerima dan kita jadikan sebagai pijakan atau sebagai pegangan hidup. Kapan dan di mana kita dinasihati? Kapan saja kita dinasihati. Mau siang, mau malam, mau sore-sore, mau apa. Orang bisa kita di situ kita menyiapkan diri untuk dinasihati. Dan siapa yang menasihati kita? Orang tua, guru, teman kita, atau mungkin dalam dunia kerja, kepala, bos kita, majikan kita. Tapi juga alam. Alam bisa memberi nasihat kepada kita. Teks-teks yang kita baca. Ya, firman Tuhan, kitab suci yang kita baca. Kita dinasihati dari sana. Jadi itu banyak sarana, banyak hal yang, ya, menjadi penasihat bagi kita. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, supaya kita juga bisa menghindari, ya, cerita sore-sore yang, ya, ada 3 hal yang boleh kita hindari. Cerita kita hidup di dunia modern dengan alat komunikasi modern, tapi kita juga perlu menolak beberapa hal dari alat yang kita pegang. Terutama, ya, kata-kata atau pembicaraan yang cenderung menghakimi. Itu banyak sekali, ya, di dalam. Yang kedua, kata-kata yang bernada sinis. Itu pasti diucapkan langsung dengan teman, dengan siapa-siapa. Kadang-kadang kita mendengarkan itu. Perlu itu kita menghindari. Dan yang ketiga adalah kata-kata atau pembicaraan yang cenderung menimbulkan rasa takut. Ini perlu, ya, perlu kita hindari 3 hal ini. Kata-kata yang menghakimi, yang bernada sinis, dan menimbulkan rasa takut. Yang menimbulkan rasa takut ini mungkin adalah kata-kata dari orang tua kepada anak-anak.
yang seringkali menimbulkan rasa takut. Dan Paus mengingatkan kita ya, supaya kita bisa menggunakan atau belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Kita memiliki sarana yang boleh kita pakai. Bahasa di dalam bahasa itu adalah ada pantun, ada sastra. Tapi kita menggunakan semuanya ini ya untuk mengisi ruang sosial kita. Bahasa itu ya merupakan jembatan yang menghubungkan pikiran kita dengan realita. Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan pikiran manusia dengan realita atau kenyataan. Maka kita menggunakan itu untuk mengisi ruang ya sosial. Ya. Ruang sosial yang berisikan apa? Berisikan harapan, berisikan cita-cita, niat untuk hidup sejahtera, untuk hidup damai, untuk hidup rukun, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam keadilan. Itu ruang sosial. Dan ini bukan hanya sekedar sebatas cita-cita yang kita meletakkan di bibir kita. Bukan, tapi ini yang namanya hidup sejahtera, hidup rukun, damai, hidup dalam kebenaran, hidup dalam cinta kasih. Itu dibuat dalam satu sistem nilai. Dibuat dalam satu sistem nilai. Dan sistem nilai ini bisa bersifat personal, juga bisa bersifat komunal. Dan biasanya dirangkum. Sistem nilai ini dirangkum. Dirangkum di situ ada dikatakan ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah. Ini indah, ini jelek. Nah, itulah sistem nilai yang dirangkum. Kenapa itu dirangkum? Ya. Bukan kita terjebak dalam dogma yang ya segala sesuatu yang dogmatis yang dibedah menjadi dua, baik tidak baik, benar salah, bukan ya. Tapi ini dirangkum supaya apa? Supaya kita menilai ya sejauh mana kita berjalan dalam titian hidup. Kita berjalan dalam titian hidup yang memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat kebaikan, syarat kebenaran, syarat keindahan. Hidup secara baik enggak? Hidup secara benar enggak? Hidup secara indah enggak? Hidup ini juga perlu diatur supaya itu. Dan ini, 3 syarat ini bukan sekedar bantal pelukan. Yang nanti baru malam baru kita ambil bantal itu. Enggak. Ini bukan sekedar bantal pelukan. Tapi ini adalah sesuatu yang harus meresap dalam hidup. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam dengan cara yang indah. Itu harus meresap. Dan kalau itu bisa meresap, kita bisa hayati, maka kita memiliki kekuatan. Kita memiliki keberanian. Hidup saya benar, hidup saya baik, hidup secara indah. Itu membuat kita menjadi kuat. Kita menjadi berani, berjalan tegak di depan orang. Benar Bapak Ibu? Coba Anda buat salah. Kita berjalan di depan itu. Kita tidak mengangkat muka. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kebaikan, tidak hidup secara indah, maka kita menjadi minder. Menjadi orang yang rendah diri, menjadi penakut, dan selalu menundukkan diri ketika berjalan di depan orang lain. Saya kira inilah ya beberapa hal yang mirip-mirip dengan nasihat Bapak Paus. Supaya kita hidup menurut norma-norma baik, benar, dan indah. Lalu sumbernya di mana?
untuk bisa kita memproduksi ini. Orang mengatakan hati adalah jati diri. Hati adalah kedalaman diri seseorang. Dan hati adalah rumah di mana seseorang atau kita ini hidup. Tapi hati memiliki banyak pintu. Hati manusia itu memiliki banyak pintu. Pintunya matanya adalah pintu. Hidungnya adalah pintu. Mulutnya adalah pintu. Telinganya adalah pintu. Dan banyak hal masuk keluar lewat pintu-pintu itu. Lewat mata kita. Lewat mulut kita. Lewat hidung kita. Lewat telinga kita. Banyak hal entah baik pun tidak baik. Semua di sana. Dan karena itu Paulus mengingatkan kita supaya hati ini selalu dibersihkan, karena selalu ada kotoran-kotoran yang masuk. Ya, perlu itu. Kalau kita membersihkan berarti ada satu sikap cinta terhadap diri kita. Tadi dalam bacaan yang kedua dari surat Santo Yohanes itu berbicara tentang kasih. Tentang cinta kasih. Saya menulis tentang itu, tentang kasih. Ya. Saya menulis begini. Karena cinta saya mau senyum untuk melupakan segala beban yang tidak bisa saya tanggung. Karena cinta. Dan saya selalu memiliki jawaban untuk menjawab segala sesuatu. Tapi tidak selamanya jawaban itu benar. Karena cinta tidak membutuhkan jawaban yang benar. Saya melakukan banyak hal tanpa tahu alasannya. Entah untuk apa saya melakukan itu. Tapi saya tidak tahu alasan. Karena cinta tidak membutuhkan alasan. Benar Bapak Ibu? Mencintai itu tidak ada alasan. Berbuat sesuatu itu tidak perlu ada pembuktian benar. Dan karena itu cinta bukan terletak pada jawaban yang benar. Bukan pada alasan yang benar. Tapi cinta itu berada pada sikap mengagumi sesuatu dari kedalaman diri kita. Nah ini, betulkah kita mengagumi sesuatu, mengagumi diri kita, mengagumi keluarga kita, mengagumi sesama kita dari kedalaman diri kita, supaya kita bisa berkomunikasi secara baik. Seringkali mungkin kata-kata yang kita ucapkan menolak untuk pergi. Menolak ke arah mana mereka kita utus. Mungkin menolak. Karena kata-kata kita cenderung menyakiti. Atau tidak mengungkapkan kebenaran. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara. Terkait dengan hari komunikasi ini kita diingatkan. Supaya kita belajar untuk menjadi seorang komunikator yang baik, ya. Kita termasuk, ya, orang-orang, ya, yang ditentukan untuk menyebarkan cita rasa Allah. Kita adalah orang Katolik itu adalah bagian dari orang-orang yang dipilih untuk menyebarkan cita rasa Allah. Yang mana cita rasa Allah yang mana? Cita rasa Allah yang baik, yang benar, yang indah. Yesus berdoa kepada para murid, mendoakan para murid supaya mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Ya. Tetapi ya, doa Yesus itu intinya adalah supaya para murid itu bersatu. Ya. Satunya bukan karena administrasinya seragam, bukan berorganisasi, bukan hubungan personal, tapi
bersatu dalam ketaatan dan cinta. Nah, inilah inti doa Yesus kepada para murid. Mari kita, ya kita juga pasti doa Yesus ini juga untuk kita. Supaya apa? Kita bersatu dalam ketaatan dan dalam cinta. Suami istri bersama anak-anak. Dua hal ini penting. Taat satu sama lain dan saling mencintai. Ya, itu penting. Mungkin hanya itu ya kita perjuangkan dalam hidup. Yesus mendoakan kita juga supaya kita bersatu. Bukan bersatu karena beradministrasi, bukan berorganisasi, bukan hubungan personal. Ya. Tetapi dalam ketaatan dan cinta. Seringkali kita melihat anak-anak yang cantik-cantik, anak-anak yang ganteng-ganteng. Tapi perilakunya itu jelek. Kecewa enggak? Kecewa. Padahal anaknya cantik loh. Anaknya ganteng. Tapi perilakunya jelek. Nah ini. Cenderung membuli temannya. Cenderung muka berengut di depan orang tuanya. Cantik. Tapi muka berengut. Muka bengkok terus di depan orang tua. Perlu berkomunikasi. Ya. Kalau itu kan muka bengkok itu ada juga satu bentuk komunikasi. Jangan sampai kita membiasakan diri untuk muka bengkok terus dengan orang tua dan orang-orang sekitar. Itu komunikasi yang negatif. Ya. Suami istri juga. Ya. Perlu. Saya mau katakan begini. Ya. Suami istri ketika mereka mungkin masih masa pacaran itu. Semuanya indah. Semuanya benar. Kalau berbuat salah pun tidak dipersalahkan. Semuanya indah, semuanya benar, semuanya baik. Suaminya ganteng, istrinya cantik. Lalu penilaian terhadap diri. Orang bilang cinta itu buta, memang buta. Tapi cinta itu tidak tuli. Benar Bapak Ibu? Cinta tidak tuli. Dan dalam perjalanan setelah menikah, mereka berpikir nanti hidup dari kegantengan, hidup dari kecantikan, hidup dari materi yang mereka kumpul, hidup dari gaji besar yang mereka kumpulkan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Justru setelah hidup sebagai suami istri, kita hidup yang menjamin hidup kita bahagia, keluarga kita sehat adalah karakter. Karakter itu apa Bapak Ibu? Akhlak. Kita berakhlak tidak? Kita berkarakter baik enggak? Terhadap istri, terhadap suami. Nah ini penting, kita hidup dari itu. Bagaimana bersikap, berkomunikasi, berperilaku satu sama lain sebagai suami istri. Nah kalau itu kacau, itu buruk, itu jelek. Ya, jangan heran kalau kamu saling mengancam untuk bercerai. Karena salah satu faktor perceraian itu adalah juga komunikasi suami istri yang jelek, yang buruk. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merayakan hari komunikasi, Minggu Komunikasi ini. Kita diingatkan, pesan Paus ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya kita memperbaiki komunikasi ya di antara kita. Suami istri bersama anak-anak, anak-anak bersama orang tua, anak-anak bersama teman-teman. Kita dalam lingkungan, mulai dari KBG, lingkungan, dan juga dalam kehidupan gereja di tingkat paroki dan juga dengan masyarakat luas. Semoga kita terus belajar untuk menjadi seorang komunikator yang baik, menjadi pembagi cita rasa Allah yang baik, benar, dan indah di antara kita. Tuhan memberkati kita. Amin.